بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى Kita berlanjut ke arah dunia batin ya, Sohib mu'alifnya sama Syekh Al-Mawardi. Baik. Walam masa pulang ya, walam masa pulang Abdul Malik bin Marwan tatkala raja, tadi kan Abdul Malik bin Marwan tadi sama deh, persis sama kan tadi Abdul Malik bin Marwan yang menghapus pajak itu. Ketika Abdul Malik bin Marwan sakula apa itu ya, gemuk, tahu gemuk berat, gemuk badannya gemuk kan berat, sehingga pergerakan orang gemuk itu pergerakannya terbatas, beda dengan orang kurus agak ringan. Raja Abdul Malik waktu itu gemuk, ya. Gemuk badannya, tak pula berat. Ro'al Ghasalan, beliau melihat Ghasal. Apa Ghasal? Ya, tukang apa Ghasal? Tukang cuci. Ghasal kan tukang cuci. Ghasal ini jadi sifat mubalaghah. Kayak mubalaghah Ghasal, fa'al. Karena banyak mencuci berarti tukang cuci. Ya, karena banyak mencuci berapa? Tukang cuci. Nah, Ro'a melihat Abdul Malik tukang cuci. Yalwi dia dari ini sauban, apa itu? Karena tukang cuci baju apa yalwi? Apa yalwi? Ya, habis dicuci diapain tuh baju? Mau dijemur. Ya, dibantu pakai tangannya. Ya, sauban baju. Apa kata Abdul Malik? Padahal dia raja, melihat tukang cuci lagi apa? Nyibatin apa? Pakaian yang dicucinya, dijemur. Apa kata Abdul Malik? Waditu ani kuntu ghasalan. Waditu ani kuntu ghasalan. Ya, apa tuh waditu? Saya pengen, saya ingin kalau saya jadi tuan daripada jadi aman. Nah, orang tukang cuci aja pengen jadi raja, dia yang udah raja pengen jadi tukang cuci. Kenapa ya? Sebab kalau saya jadi tukang cuci, hisabnya di akhirat lebih ringan. Begitu maksudnya daripada jadi. Kan kalau tukang cuci lebih ringan. Mana? Udah habis cuci pakaian, kemudian apa? Yang cuci apa? Ambil, ya udah ambil, besok ambil lagi, besok ambil lagi. Nah, kalau jadi raja kan dikumpulin dulu. Untuk hisabnya besok, masya Allah, lebih ringan mana? Setiap kali hari dihisab, amal nanti dikumpulin dulu, baru lebih berat mana? Nah, itulah kata Abdul Malik bin Marwan, seandainya aku jadi tukang cuci, aku lebih ditawarin, lo mau jadi tukang cuci atau jadi raja lo? Saya lebih mau jadi tukang cuci. Kenapa? Karena kalau tukang cuci itu la aisyu ilama atuhu yaman bayaman, gitu. Kan yang tukang cuci kuning apa? Ya, cuci kilo bayar kan gitu kan, sekarang cuci pakai kiloan. Ini itu bayar itu lebih ringan hisabnya daripada kumpulin semua akhirnya. Tuh kata beliau, Fabalagha dzalika Abu Hazim, apa yang dikatakan oleh siapa?
itu sampai kepada Abu Hazim. Abu Hazim ini seorang ulama gitu, seorang ulama yang ada pada waktu zaman raja beliau. Apa kata Abu Hazim? Ia mengomentari apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Raja Abdul Malik. Kata Abu Hazim, alhamdulillah, kita punya raja yang kayak ya, takut zalim. Alhamdulillahilladzi ja'alahum yatamannawna indal mauti ma nahnu bihi wala natamanna nahnu indahu ma hum bihi. Wah, ini namanya bahasa adab, bahasa sastra ya. Kata Abu Hazim, alhamdulillah, aku berterima kasih girang Allah yang telah menjadikan mereka itu raja ini. Kayak semua dia siapa lagi? Abdul Malik. Alhamdulillah, Allah telah menjadikan mereka raja itu. Ya taman nauna, mereka mengharap ketika mati seperti kita ini. Kita ini kan susah ya, alhamdulillah, Allah telah jadikan raja, mengharap ketika dia mati kayak model kita. Kenapa? Kalau kita kan dihisapnya tiap hari. Itu kan tadi Raja Abdul Malik gitu. Ya Abu Hazim, alhamdulillah raja kita mengharap ketika dia mati seperti kita. Wala natamanna, dan kita ini sebagai rakyat tidak pernah mengharap ketika mati seperti raja. Gini, tidak ada nggak orang yang mengharap mati kayak model raja? Gak mau. Ya, kenapa? Kalau raja kan hisapnya apa? Alhamdulillah ya, Allah telah memberikan taufik kepada raja sehingga ketika mati dia mengharap kayak model kita ini ya, yang dia tukang cuci tadi. Dan kita ini para tukang cuci tidak mengharap ketika kita mati seperti raja. Baik, kemudian baru ya hanya Nabi SAW. Ini namanya hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, yaqulu ibnu Adam, yaqulu ibnu Adam ya. Ruya anin Nabi anahu qala yaqulu ibnu Adam, yaqulu ibnu Adam, ibnu Adam berkata, yaqulu ibnu Adam, mali wahalaka ya ibnu Adam bin Malik. Kata ibnu Adam manusia, mali apa tuh mali? Hartaku. Kemudian kata Nabi, halaka ya ibnu Adam bin Malik, apakah kamu punya harta? Manggil mali. Halaka ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, apa yang punya apa? Harta. Ini jadi Allah bilang, kamu manggil hartaku, emang kamu punya harta? Ya. Ilah ma'akata, kalau mau tahu yang hartamu itu adalah yang kamu makan. Ya. Namanya orang makan paling apa yang dimiliki cuman sampai di mulut doang. Ya. Setelah itu lewat mulut apa? Paat itu. Habis hartamu itu aja. Hartamu itu yang kamu rasakan saat kamu makan. Ya. Setelah lewatin mulut udah bukan hartamu lagi. Ya. Siapa yang mau ngambil kotoran? Kalau udah lewatin mulut kan harta itu yang ada nilai. Harta itu yang ada nilainya, selama masih ada di mulut masih kita rasain enak. Tapi kalau udah lewat tenggorokan udah tidak ada yang mengaku itu sebagai hartanya. Itu harta kita sebatas itu. Aula bisa Pak Ablay ya. Atau selama kamu apa? Pakai pakaian gitu. Tadi kan berupa makanan, pakaian, kemudian pakaian sampai apa? Rusak. Ada lagi nih satu harta yang kekal abadi. Kalau yang tadi itu makanan hanya sebatas mulut, pakaian sebatas kamu pakai. Kalau kamu mau tahu hartamu yang kekal adalah yang kamu beri. Nah, kalau yang hartamu yang kamu berikan kepada muhtaj, orang yang perlu bantuan, nah itulah harta hakikat hartamu yang tidak akan bisa rusak, tidak akan diambil oleh ahli waris
dan tidak akan diambil oleh pencuri. Nah ini yang benar-benar harta. Kalau yang tadi itu yang dimakan hanya sebatas mulut, yang dipakai sebatas pakaian itu masih layak pakai. Tapi kalau yang ente infakkan itulah hartamu yang kekal abadi sampai kamu jumpa di akhirat. Ambaita yang kamu beli, ambaita kemudian kamu tinggalkan, meninggal dunia. Itulah harta yang sesungguhnya. Inilah sehat ya, Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Khalid bin Sofwan, ya. Bitu lailati atamana. Bitu ini kayak apa? Aku semalam-malaman tidur, ya. Semalam-malaman begadang. Kalau nintu semalam-malaman apa? Tidur. Nah kalau itu bukan semalam-malaman tidur, begadang nggak bisa tidur, namanya apa? Gitu. Aku semalam-malaman begadang nggak bisa tidur, ngapain? Mikirin apaan? Lailati, malamku aku begadang, atamana, mengharap, harap ini, harap ini, kan jadi nggak bisa tidur tuh. Yang besok dipikirin ini rencana ini. Semalam-malaman aku nggak bisa tidur, mengharap. Pakasibtul bahral asbar wa zaharal ahmad. Ya. Pakasibtul bahral al-ahmad, karena dia punya rencana, punya manage, punya apa. Akhirnya Allah kasih. Ya, kan orang memilih supaya kehidupannya ini memilih, Allah kasih sehingga dia menjadi orang paling kaya. Pakasib tul bahral ahmar, sehingga aku bisa meraih al bahral ahmar, lautan yang hijau. Ya, apa lautan hijau? Lautan yang hijau. Apa lautan hijau? Ya, segala kandungan laut yang hijau milik saya. Apa itu? Jambut. Kan jambut paling mahal. Kalau zahabul ahmar apa? Emas. Sehingga setiap malam aku memilih sampai kadang-kadang Allah punya yang aku harapkan, dapat ini. Ya, sehingga aku menjadi orang yang paling kaya. Tapi apa yang aku rasakan? Beliau ini bagi pengalaman. Walaupun aku punya apa aja aku punya, namun apa yang aku rasakan? Ya, cukup bagi ibu. Kalau kita bilang nasi sepiring aja cukup. Apakah itu dari kekayaan masukin ke perut semua? Walaupun kita punya uang segudang pun tetap aja yang kita masukin ke berapa? Piring. Udah sepiring udah kenyang. Jadi yang lain buat apa? Tuh. Faidah yang ini minta rolipan. Dulu kan orang makan roti. Ya, walaupun duit saya banyak, namun cukup bagi saya 2 roti. 2 roti. Kuzan apa lagi? 2 apaan? 2 gelas. 2 piring, 2 gelas. Jadi udah kekenyangan. Watimron. Apa itu ya? Lauknya 2 macam. Udah cukup. Ini. Nah itulah. Jadi yang kita perlukan itu aja. Nggak mungkin apa yang kita raih itu bisa kita masukin ke dalam perut. Oleh karena itu daripada capek-capek, ini aja udah. Itu kata siapa tadi? Khalid bin Sofwan. Waqala Mu'arrik al-Ijli. Nasihatul kepada kita ini. Ya ibna Adam, tu'takul layawmin birizkika wa antah tahzan wa yunqasu umurika wa antara tahzun. Aneh itu. Wahai manusia, kamu diberikan tiap hari rezeki, kamu diberikan rezeki, dijamin gitu.
kamu dijamin rezeki kamu oleh Allah tiap hari, tapi kamu masih aja ya kan Allah jamin. Allah membiarkan hambanya mati kelaparan enggak ya. Kamu diberikan rezeki tiap hari oleh Allah, kok kenapa kamu masih sedih? Harusnya apa? Gembira. Sebaliknya, umur kamu tiap hari berkurang, kenapa kamu nggak sedih? Harusnya ya, umur kita ulang tahun gila, orang tahu nggak? Bok tangan lagi. Iya, tiap hari ditambah kan kita segini dapat kan masih sedih, masih kurang banyak lah gitu. Ini kita punya kontrakan atau masih sedih. Kenapa? Belum dua masih sedih, belum tiga, wah kawan masih terus, padahal ditambah terus. Yang bertambah itu sedih, yang dikurangi itu ini harusnya loh. Harus yang ditambah harus hilang. Oh, umur tiap hari makin berkurang, kamu gila, nggak layak. Tatlubu mayuk rika. Ada lagi yang keheran kedua, kamu selalu berusaha mencari yang membuat kamu sengsara. Yang harus kita cari kan sesuatu yang bahagia. Kamu selalu mencari menyibukkan dirimu untuk sesuatu yang menyibukkan engkau. Jadi orang makin banyak hartanya makin bingung, ya kan? Coba orang banyak hartanya makin bingung, takut dicuri, takut ini, makin banyak makin kamu mencari tatlum mayudrik yang membuat kamu itu sengsara. Wa indaka mayakti, padahal Allah udah jamin yang mencukupi kau, kenapa kamu masih mencari-cari yang membuat kamu ya. Jadi makin banyak yang kita cari, makin apa tuh? Oh, bukan makin menyenangkan di sini, makin yusri, menghancurkan. Padahal padahal di sisimu udah dicukupi oleh Allah. Baik. Bakal Abu Hazim, innama bainana wa bain muluki yawmun wahid. Kata Abu Hazim, antara kita sama raja-raja itu bedanya gimana Pak? Kita satu hari. Antara kita ini orang susah, raja sama raja yang orang senang, berapa bedanya? Yawmun wahid. Apa maksudnya yawmun wahid? Ya coba. Amsi, kan ini masa ada tiga kan? Masa sekarang, masa yang akan datang, ada masa yang telah lalu, masa yang akan datang, masa yang ya. Jadi antara kita sama orang-orang kaya itu gimana bedanya? Satu hari. Kenapa? Karena ada masa lalu, ada masa akan datang, ada masa sekarang. Gimana? Amma amsi, adapun masa yang lalu, pakot mopo, masa yang lalu udah apa? Nggak usah dipikirin. Masa yang lalu mau pikir itu, itu apa yang lalu mau telah lalu. Kalau ya di dunia lazatahu, kamu nggak akan bisa merasakan kelezatan yang udah lalu, ya, gitu kan? Lewat. Ini. Nah, wa inna wa hum min ghadin ala rajul. Adapun besok, ya, adapun yang besok nih, kan tadi yang lalu itu. Adapun yang besok nih, kita, ya, orang susah, wa hum, mereka orang kaya apa? Ala wajah, mereka sama-sama takut. Ya, kalau besok kita takut, siapa nih? Ya, kita takut, orang kaya pun apa? Takut. Nah, yang besok nih. Ini kan beda antara kita, hisabnya kita dengan hisabnya orang yang banyak. Nah, ada pun yang sekarang, wa innama huwa yawm, yang kita pikirin yang sekarang. Tuh, ya, innama huwa yawm. Pama asa ayakun, bagaimana nanti yang sekarang ini kalau udah lewat, bagaimana nantinya besok? Ya gitu. Bagaimana nanti besoknya? Yang kita pikirin yang sekarang ini, ya.
bagaimana kita memanage yang sekarang supaya jangan besok menjadi takut. Nah, itulah nasihat yang disampaikan oleh siapa itu nih? Abu Hatim. Baik. Nah, jadi harus yang kita pikirin sekarang nih, Pama asa ayah kon bagaimana kalau yang sekarang ini jadi besok. Untuk makanya sebelum jadi besok pikirin dulu supaya jangan menjadi penyulit bagi kita saat besok dihisab. Kalau Pak Tusanat, ini pakai bahasa sastra. Ta'iz anisyai'i iza muni'at, kita muni' tahu gitu. Ta'iz anisyai'i iza muni' tahu. Likilati ma yashabuka iza a'taitahu. Singkat, ta'iz anisyai'i iza muni' tahu. Likilati ma yashabuka iza a'taitahu. Apa itu ta'iz anisyai'i? Ya, apa ta'iz? Ya, artinya apa ta'iz? Ya, mulia, aziz itu mulia. Jangan merasa hina gitu, girang, ya. Kamu harus merasa girang. Tidak mau tahu kalau Allah nggak kasih. Kalau Allah nggak kasih, harusnya apa? Girang. Ya, jangan sedih. Allah nggak kasih. Yang saya harapkan dapat sekarang, akhirnya kata harusnya girang. Ta'iz anisyai'i iza muni'tahu. Kenapa? Likil lagi maya sabuka indah atau itu. Karena kalau ente dikasih, karena kalau ente girang tidak dikasih, nanti bebannya apa? Kalau ente girang nggak dikasih, bebannya apa? Ringan. Waktu dihisab kebaliknya, kalau ente dikasih girang, di sana apa? Nah, kalau orang nggak ada mau dihisab apa? Kan yang dihisab itu yang ada. Semakin banyak hisabnya semakin apa? Berat. Ta'iz anisyai'i iza muni'tahu. Apa itu ta'iz? Berbahagialah kamu tentang sesuatu kalau kamu dia apa? Dicegah. Kenapa harus bahagia? Ikin nanti mayas aluka, karena bebannya sedikit dibanding kalau itu dikasih. Kalau itu dikasih, karena hisabnya berat. Lebih baik apa? Ya, lebih baik dikasih daripada dikasih. Waqala ba'dul hukama man taraka nasibahu minad dunya istawfahallahu minal akhirah. Kata ba'dul hukama, hukama jamaknya hakim, orang-orang bijak. Kata orang-orang bijak, siapa orang bijak itu? Seperti Luqmanul Hakim. Makanya Luqman dapat julukan Al-Hakim. Man taraka nasibahu minad dunya, siapa orang yang ninggalin bagiannya di dunia, itu Allah akan kasih gandum di akhiratnya. Orang-orang pagi-pagi ini dapat cari duit, udah dapat sekian-sekian, kita gara-gara ngaji nggak dapat duit, jangan khawatir. Siapa orang yang ninggalin bagiannya di dunia, Allah akan penuhi ya bagiannya di dunia tadi akhirat. Mana contohnya? Pagi-pagi orang-orang nyari duit, dari pagi udah dapat duit. Kalau ini ngaji apa? Ngeluarin duit. Nggak usah khawatir. Nanti Allah kasih bagianmu di mana? Betul kan? Waqala akhar, waqala hakimun akhar, takut talabusi di dunia qabla tasabusi biha ahwanu min rabbiha ba'da malabi mulabasatiha. Ente ninggalin pakai di dunia setelah ente pakai, setelah ente pakai baru ente buka, gitu kan? Ya, ninggalin pakai setelah pakai berarti apa? Pakai dulu kok, udah bosan belum apa? Buka, itu apa itu? Ninggalin pakai sesudah pakai, apa itu ya? Ahwanu min rabbiha ba'da mulabasatiha. Artinya ninggalin pakai sebelum pakai, ninggalin pakai sebelum pakai itu lebih ringan daripada ninggalin pakai sesudah pakai.
ninggalin make sebelum make. Nggak dipakai berarti. Nggak dipakai ke seorang itu lebih lebih ingat daripada apa? Habis pakai baru bosan baru kasih. Nah selama ente pakai dihisap. Tapi kalau sebelum ente pakai udah dikasih orang ada nggak hisap? Yang ada pahala. Afala akhad liyakun tolabukan dunia iktiraran wa tadzakkuru fil umuri ibarat wa sa'yuka lima adika tidaran muasal. Ada lagi hakiman akhad, orang bijak lain mengatakan liyakun tolabukan dunia iktiraran, kalau memang tidak boleh tidak ente minta dunia, mintalah saat kamu sudah apa? Darurat, kalau darurat barang berminta. Kalau memang udah masih di rumah ada makanan, nggak usah dari kan mau usaha makan sedikit udah. Kecuali kalau mau apa? Hendaknya kamu minta dunia itu saat kamu dalam keadaan apa? Nah, tapi kalau akhirat wa tadzakkuru fil umuri gimana? Ya, liyakun juga nih atau tadi liyakun tolabukan dunya tiroron waliyakun tadakkuru fil umuri gimana? Kalau ada umur ya gimana? Kita jadiin apa? Nasihat. Tadakkuru, kita harus selalu ingat pada sesuatu untuk dijadikan apa? Ini semua tadi nasihat disampaikan oleh ulama-ulama kita. Nah, selalu harus kita ingat tuh. Kemudian kuasa juga limu adat jika tidak ada pun usahamu untuk akhirat harus segera. Ya. Jadi namanya ini sesuai dengan kondisi. Kalau mau minta dunia seharusnya apa? Janganlah minta kecuali darurat. Nah kalau untuk minat kapan aja? Gitu. Kalau minta kan ada waktunya. Minta kalau memang darurat. Kalau nginget akhirat harus selalu. Nah untuk membuat mencari bekal kapan? Segera. Jadi ada apa nih? Ada wazifah gitu. Ada waktu-waktunya. Kalau untuk minta jangan meminta kecuali dalam keadaan darurat. Sebab hisabnya berat. Kalau minta banyak kasih. Kalau untuk umur selalu jadiin nasihat. Adapun untuk nyari bekal nggak boleh ditunda. Tunda. Baik. Nah. Kemudian waqala akhar az-zahidu la yatlubul maqbudan hatta yakidal mawjudu. Tapi bacanya harus disajain, jangan disajak di barisnya disukunin jadi kedengaran sajaknya. Kata hakim akhar az-zahid la yatlubul maqbud hatta yakidal mawjud. Gitu. Singkatnya ada orang tanya, orang zuhud itu seperti apa sih? Zuhud itu siapa dong itu? Layak zuhud mengkut. Orang zuhud itu tidak apa? Tidaklah meminta yang tidak. Orang zuhud tidaklah meminta yang tidak ada. Sehingga hilang yang ada. Hatta apa? Hatta yubtidal mawjud. Orang zuhud itu tidak minta yang tidak ada. Iya. Orang zuhud tidak minta yang tidak ada. Iya. Artinya orang zuhud tidaklah minta yang tidak ada. Kalau kita kan mintanya minta. Jadi orang zuhud itu udah yang ada aja, udah nggak usah minta-minta yang nggak ada. Yang nggak ada. Kan ada kan? Iya. Ada nggak? Di rumah kita ada nggak? Ya udah yang nggak ada jangan apa? Yang dicari yang ada aja udah kan nggak usah. Nih banyak kan pala kita puyeng apa? Yang cari nah. Jadi orang zuhud adalah tidak mencari-cari yang tidak ada. Sampai kapan? Oh, hatta yang tidak mau. Nah kalau memang yang ada udah memang tidak ada, belum ada. Oh, kalau memang nggak ada sama sekali lah gitu. Kalau memang nggak ada sama sekali barulah apa? Minta selama masih ada, nggak bisa minta. Kan gampang tuh ngerjain seperti itu ya. Jadi selama masih ada jangan minta, kecuali kalau memang
yang semestinya ada, yang darurat nggak ada. Oh, barulah waktunya apa? Nah, baru dikatakan orang itu apa? Nah, sampai di sini Qala akhar man amana bil akhirah lam yakin ala dunya ila akhirih. Allah alam bisawab. Baik, kita memasuki tahun baru 1445. Mari sama kita baca Fatihah. Belum kita baca Lilul Tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, panjang sehat, afiat, selalu dapat tauhid kita ya. Makin takwa kita bertambah. Allah SWT ampuni dosa kita yang lain lagi yang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.